Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Tirtami dengan NPM 25412056 dari kelas akuntansi 25A mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Kedua, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam atau Khursyid Ahmad. Yang ketiga, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Dan yang keempat, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam yaitu 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur. 2. Menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kenabian. Keempat, ma'ad atau hasil. Yang kelima, sadik atau jujur. Yang keenam, amanah. Yang ketujuh, fatonah. Dan yang kedelapan, tablik. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Yang kedua, Asuransi Syariah. Yang ketiga, Lembaga Gadai. Yang keempat, BMT atau Baitul Ma'al wat Tamil. Dan yang kelima, Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah. Perbankan syariah dibagi menjadi dua, bank syariah dan bank umum konvensional. Bank syariah ada dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Konvensional ada dua juga, yaitu Unit Usaha Syariah dan Sistem Konvensional. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip syariah ada 5, yaitu prinsip bagi hasil, kedua prinsip penyertaan modal, ketiga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, dan yang kelima pilihan pemindaian kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Fungsi bank syariah ada 4, yaitu manajer investasi, kedua jasa keuangan, ketiga investor, dan yang keempat fungsi sosial. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Definisi Pegadaian Syariah atau RAHM, yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Ketiga, marhun, yaitu barang jaminan. Dan syaratnya, 1. Mempunyai nilai menurut syariat. Kedua, harus ada pada waktu akad. Dan yang ketiga, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. B atau dain, yang pertama harus jelas rahin dan murtahin. Yang kedua harus tetap dapat dimanfaatkan. Yang ketiga harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan kabul. Pernyataan gadai dari para pihak. Yang pertama, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad-ran. Yang kedua, kesesuaian kabul dengan ijab. Yang ketiga, masing-masing orang yang berangkat mengetahui maksud lawannya. Dan yang keempat, persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali atau PKS 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang selalam, yaitu keselamatan atau beritikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodakoh. T. Yang pertama, Baitul Mal atau bait, yaitu rumah, mal yaitu harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Yang kedua, Baitul Tamwil atau bait, yaitu rumah, Tamwil yaitu pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Yang pertama, dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah, Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Kedua, dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil.
Kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organizing lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Dan yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian video penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.